Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tabalong Dialog bersama saya Muhammad Rizky yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Baik pemirsa, di edisi kali ini kita akan mengangkat isu yang mungkin sudah banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya, yakni terkait dengan pernikahan dini atau perkawinan usia anak seperti itu, yang mana ini selalu menjadi polemik atau problematika di kehidupan masyarakat. Di satu sisi mungkin dari adat istiadat hal ini sangat dianjurkan untuk menghindarkan dari segala macam hal-hal yang buruk seperti itu. Tapi di satu sisi berdasarkan undang-undang perlindungan anak maupun dari faktor psikologis ternyata ini kurang baik seperti itu atau bahkan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk itu di edisi kali ini kami di program Tabalong Dialog mengundang dua orang narasumber yang kita akan membahas lebih dalam terkait dengan problematika atau permasalahan-permasalahan seputar perkawinan usia anak dan bagaimana pencegahan terhadap atau langkah-langkah preventif yang bisa menghalangi atau mungkin membatalkan atau mungkin menjauhkan anak-anak kita daripada pernikahan dini atau pernikahan usia anak. Oke, saya akan langsung saja memperkenalkan dua orang narasumber yang sudah hadir di acara pada malam hari ini. Yang pertama ada Pak Sarjono. Beliau merupakan PLT Kepala DP3AP2KB. Wah, ini panjang sekali nama dinasnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Kita selanjutnya selain Pak Sarjono, kita juga kehadiran Ibu Anissa Rezi. Ya, beliau ini merupakan psikolog. Apa kabar Bu? Ibu panggilannya Bu Zizi ya. Oke, Bu Zizi apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ini gimana kesehariannya di praktek di mana? Saya biasanya prakteknya di klinik Sikamali. Oh, klinik Sikamali. Oke, baik. Nah, oke baik pemirsa, langsung saja kita akan mulai perbincangan kita terkait dengan tadi sedikit prolog yang sudah saya sampaikan di awal terkait dengan bagaimana sebenarnya permasalahan-permasalahan yang muncul akibat pernikahan anak usia dini ini atau perkawinan usia anak seperti itu. Baik, langsung saja mungkin saya akan berbincang pertama dengan yang berada paling dekat dengan saya, nih Pak Sarjono. Kebetulan beliau merupakan PLT Kepala DP3AP2KB. Ini panjang sekali Pak ya nama dinasnya. Oke baik Pak, tadi mungkin saya sedikit menyampaikan di prolog di awal bahwa pernikahan anak usia dini atau perkawinan usia anak ini menimbulkan perbedaan-perbedaan, kadang permasalahan-permasalahan ada yang dari segi adat istiadat atau mungkin dari segi agama ini menganjurkan, tapi ternyata dari dari undang-undang seperti itu atau bahkan dari sisi kejiwaan itu ternyata atau bahkan dari pendidikan itu ternyata masih belum layak seperti itu. Nah, gimana tanggapan Bapak terkait dengan hal ini, Pak? Iya, terima kasih. Pernikahan dini atau perkawinan anak memang ini menjadi sesuatu problem ya, problem yang mungkin dari zaman dulu sampai sekarang akan terus berlanjut, akan tetapi kita upayakan bisa ditekan. Pernikahan dini atau pernikahan anak ini memang awalnya ada beberapa sebab ya yang menyebabkan itu terjadi ya. Pertama ini masalah keluarga, kemudian ekonomi, bisa juga kemudian pergaulan dan adat istiadat tadi yang seperti Mas Riki sudah sebut tadi. Untuk keluarga biasanya ini masih di beberapa kampung ya, desa atau orang tua yang saat ini punya image bahwa kalau anaknya lambat kawin ini malu Pak. Iya malu, kawin tua. Ini juga image yang masih harus kita tekan ya. Tapi alhamdulillah dengan perbaikan pendidikan dan gencaran sosialisasi dari TV atau media massa lainnya, sehingga saat ini sudah mulai bergeser. Keluarga-keluarga modern ya, sekarang keluarga muda sudah pemikirannya sudah agak beda. Kemudian juga masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi memang ini tidak bisa kita pungkiri ya. Untuk masyarakat kita yang kebetulan mungkin ekonominya kurang bagus, ketika
orang tuanya itu anaknya ada yang melamar, langsung ACC kan, langsung oke lah. Karena apa? Karena mengurangi beban ekonomi keluarga. Katanya akan membantu keluarga. Karena setelah nikah otomatis kan akan menjadi tanggung jawab suami. Nah, sehingga orang tua berkurang beban ekonominya. Ini apa? Hal yang susah kita tekan ya, karena memang di tempat kita di Tabalong ini bukan di Tabalong saja, mungkin di daerah lain juga sama permasalahan. Masyarakat kita kan taraf kehidupannya tidak sama ya, ada yang ekonominya bagus, sedang, ke atas. Nah, kalau untuk ekonomi menengah dan atas ini jarang terjadi berkaitan dengan ekonomi ini. Kemudian juga adat istiadatnya. Adat istiadat juga masih sedikit mempengaruhi ya. Memang ada adat yang mengharuskan anak kita itu cepat kawin. Karena dalam agama kita, dalam agama Islam juga hukumnya kan balik. Ketika anak balik itu sudah dibenarkan nikah. Sekarang anak balik itu kan umurnya nggak sama Bu ya, kadang-kadang umur 11 tahun, 12 tahun atau SMP itu kan sudah balik. Nah itu setelah balik mereka karena ingin melakukan sunnah ya, mungkin amanah dari agama itu, cepat menikahkan supaya tidak terjadi zina. Nah ini juga masih melekat di sebagian masyarakat kita. Tapi ini jumlahnya juga sudah berkurang. Oke, baik. Ya. Pak, tadi kan yang Bapak sampaikan juga bahwa memang itu adalah polemik yang jelas di masyarakat, bahwa ada yang pro, ada yang kontra, seperti itu kan. Betul. Nah, kalau Bapak sendiri Pak dari DP3AP2KB ini sendiri, seperti apa Pak sebenarnya? Mendukung atau tidak seperti itu istilahnya itu, dan kenapa Pak kalau boleh tahu gitu, mungkin ada alasan-alasannya? Iya, terima kasih Pak Rizky. Memang kami DP3AP2KB ini kan lembaga pemerintah ya. Lembaga pemerintahnya jelas kita harus menegakkan undang-undang. Karena kita berkepegangan pada undang-undang, jelas secara de facto, secara jelas itu pernikahan ini sebenarnya tidak boleh ya, atau dengan lebih keras, bahasa lebih keras kan dilarang gitu ya, dilarang. Tapi bahasa kita ke masyarakat tentunya ya tidak bisa seperti itu Pak. Tidak bisa dilarang itu, dilarangin pernikahan dan sebagainya, ini menimbulkan polemik. Nah makanya kita mencoba bijak bagaimana menangani ketika masyarakat yang akan nikah dini ya. Nah, sementara ini memang konseling kami masih belum maksimal ya, karena puspaga kita ini baru akan efektif nanti bulan April. Jadi saat ini kita masih melalui himbauan-himbauan, penyuluhan-penyuluhan untuk menekan masalah tadi. Seandainya nanti bulan April itu puspaga sudah jalan, nanti kita besok, insya Allah besok sore kita ada MOU dengan Kemenak. Semua anak-anak kita yang mau nikah itu harus berkonseling ke puspaga. Puspaga itu pusat pembelajaran keluarga, yang insya Allah kantornya menjadi salah satu ruangan di tempat kami, di kantor di Jalan PHM Nur. Nah, itu nanti mereka yang akan nikah, itu salah satu syaratnya harus ada rekomendasi dari kami. Itu mereka akan datang, calon pengantin ke tempat kantor kita, nanti akan kita beri nasihat secara medis, psikolog nanti dari ibu juga ada, kemudian dari konselor agama juga akan hadir di situ. Kemudian juga dari keluarga berencana juga akan mendampingi, dengan harapan ketika ada anak usia dini ya, usia anak yang mau nikah, kalau bisa kita tunda kalau mungkin, kalau tidak mungkin ya kita pendekatan lain. Intinya adalah kita menunda dengan cara-cara yang
bagus, secara rasional, sehingga anak-anak kita juga bisa menerima. Oke. Ya. Ini artinya bahwa di Tabalong sendiri ada Pak kasus seperti itu Pak? Pernikahan dini? Iya, kalau kasus itu ada ya. Ada ya? Okay. Hanya kasus ini kan ada yang termonitor, ada yang tidak. Karena biasanya mereka masyarakat sudah tahu juga, oh ini kalau nikah di bawah usia 16 atau usia 19 bagi laki-laki kan tidak boleh. Nah mereka juga nikahnya di bawah tangan ya. Nah, jadi sebenarnya mereka sudah tahu aturan ya. Iya, sudah tahu. Nah, ketika itu mereka nikah diam-diam, kita juga akhirnya kan nggak bisa memonitor. Tapi kemarin ada teman-teman dari Kementerian Agama, ketika kita ngobrol kasus 2018 kemarin itu kan sekitar hanya 15 kasus yang nikah yang mungkin kemudian termonitor ya. Kalau yang tidak termonitor kita juga tidak tahu. Nah, kasus ini kalau dibanding 2017 itu turun. Kemudian dari ranking provinsi juga kita untuk pernikahan dini juga sudah turun. Dulu kita rankingnya masih 4 besar ya, sekarang sudah turun menjadi kalau nggak salah 6 atau 7 rankingnya sudah cukup jauh. Mudah-mudahan ini indikasi dari masyarakat kita, masyarakat Tabalong yang sadar, yang sadar. Nah, lain halnya ketika nikah dini karena kecelakaan. Ya. Beda lagi Pak ya? Itu beda lagi. Ya Bapak, kita tahan nih Pak. Saya ingin beralih nih ke Bu Zizi yang ini kebetulan beliau psikolog. Jadi kalau berdasarkan dari, tadi kan kalau dari Pak Sarjono kan dari sisi pemerintah ya, bahwa melarang tadi seperti itu ya pernikahan usia dini. Kalau dari sisi psikologis sendiri, psikologis ya? Ya, psikologi sendiri seperti apa nih pernikahan anak usia dini ini sebenarnya? Kalau dari sisi psikologisnya, kenapa sebaiknya ditunda dulu untuk pernikahan anak usia anak? Karena memang mereka masih usianya anak-anak dengan tahap perkembangannya gitu ya. Biasanya remaja gitu ya. Apa sih ciri-cirinya remaja? Yang pertama secara emosional mereka cenderungnya kurang stabil gitu. Jadi masih berpikirnya nih belum panjang, berpikirnya ya hanya jangka pendek dan itu tidak matang, cenderung impulsif juga, cenderungnya pokoknya harus sekarang, tidak memikirkan yang kedepannya seperti apa. Lalu yang kedua secara pengambilan keputusan pun mereka juga belum terlalu matang gitu, karena remaja ini kan masih masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi ya masih ada sisi anak-anaknya juga, tapi di satu sisi mereka menuju ke dewasa. Tetapi tetap secara kognitif mereka belum matang dalam mengambil keputusan, dalam menentukan pilihan dan sebagainya. Oleh sebab itu sebenarnya dari sisi psikologis tidak disarankan gitu. Karena namanya rumah tangga itu adalah suatu tanggung jawab yang besar, yang berat. Jangankan remaja, yang dewasa pun terkadang masih agak kesulitan gitu, karena konfliknya ini juga banyak sekali dan rumit ketika mereka tidak memiliki bekal pengendalian emosi yang baik, cara berpikir yang matang, tentunya akan berat bagi mereka untuk menjalani rumah tangga. Oke, baik. Ini kalau dari psikologis ini kan masalah kejiwaan ya, atau di dalam gitu ya, jadi agak kalau orang awam mungkin agak susah nih menilainya seperti apa. Jadi kalau dari kalau untuk batas yang pas untuk nikah itu sebenarnya usia berapa sih? Apakah ada patokan usia atau berdasarkan memang tadi penyampaian dari Bu Zizi tadi masalah kejiwaan anaknya sendiri seperti apa? Oke, jadi sebenarnya tidak ada, kalau dari sisi psikologis tidak ada patokan yang pasti sekali usia berapa, karena ada juga anak orang usia 25 tahun tapi cara berpikirnya belum matang, pengendalian emosinya belum baik gitu. Dan itu lebih baik nggak usah? Jangan dulu gitu ya? Lebih baik dimatangkan dulu, betul. Ya. Nah, tetapi kan agak susah kalau kita harus case by case satu persatu. Jadi makanya dibantu dengan aturan tersebut, ya dibuat general bahwa aturannya 18 tahun, harapannya 18 tahun ini semua sudah memiliki pemikiran yang lebih matang gitu. Oke, jadi kira-kira 18 tahun ya? Iya. Oke, baik, ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan lagi Pak, tapi karena ada iklan, Bu, ada iklan dulu. Jadi setelah iklan ini kita akan kembali lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah jeda berikut, ada beberapa iklan yang mau lewat. Kita akan kembali lagi tetap di program Tabalong Dialog.
Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Masih bersama saya, Pak Sarjono, dan juga Bu Zizi. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita tadi. Baik, Pak Sarjono dan Bu Zizi, dan artinya tadi sepakat ya bahwa pernikahan usia anak atau pernikahan dini ini kalau bisa dihindari. Artinya mungkin ditunda dulu. Kalau bahasa ekstrimnya Bapak tadi, dilarang seperti itu Pak ya. Oke baik. Tapi pasti kan orang pasti akan bertanya-tanya gitu Pak ya. Saya mungkin ke Pak Sarjono dulu. Mungkin orang pasti akan bertanya-tanya, kenapa sih kok dilarang kayak gitu loh. Tadi kan ada faktor-faktor mungkin dari keluarga, faktor ekonomi, terus ada juga tadi faktor adat dan istiadat. Dan ada beberapa tadi yang mendukung seperti itu kan. Tapi sebenarnya kenapa sih orang pasti kan bertanya seperti itu Pak ya. Nah mungkin ada Pak beberapa kasus mungkin Pak di Tabalong yang mungkin Bapak bisa ceritakan yang apa istilahnya dampak buruk daripada pernikahan usia anak ini Pak. Terima kasih. Jadi kita setelah beberapa kasus yang terjadi beberapa tahun ya kita kaji, kita pelajari, ternyata memang benar kenapa dilarang itu dampaknya cukup serius ya. Pertama kita lihat usia anak yang 18 tahun ya, 18 ke bawah itu kan pertama dari reproduksi juga belum siap ya dari sisi wanitanya Pak ya? Wanitanya belum siap. Ketika terjadi hubungan kemudian nantinya punya anak ya, punya anak juga ini dari beberapa pengamatan nih dari 15 yang terjadi itu 60% itu bermasalah anaknya itu bermasalah. Jadi memang tidak semua bermasalah ya. Mungkin ada gangguan kesehatan, ada prematur dan sebagainya. Nah ini menjadi ancaman yang serius. Padahal kembali kepada fitrah kita ya, kita melahirkan anak kan niat kita untuk generasi penerus. Nah, ketika yang melahirkan anak kemudian jadi lemah dalam sisi kesehatan dulu, belum lagi dari sisi mental. Nah, otomatis nanti juga akan bermasalah dengan orang tuanya, dengan masyarakatnya. Nah, karena nanti jadi beban. Kemudian belum lagi dari mental si anak yang lahir dari anak ya, anak punya anak ya kan. Ini juga menjadi masalah juga. Nah, nantinya mungkin sekolah berkebutuhan khusus akan penuh nanti kalau ini kita biarkan ya. Iya, salahnya dampak karena pernikahan. Iya, karena belum siap tadi dari reproduksi tidak siap, kemudian juga dari kesehatannya fisik juga belum siap. Ini itu salah satu kalau kita lihat dari sisi kesehatan dan mental. Kemudian dari sisi emosi ya. Emosi. Kasus perceraian untuk hasil perkawinan usia dini, perkawinan anak ini ternyata juga cukup lumayan ya, Jadi perceraian ini cukup dari kalau kita lihat dari data ya kemarin tuh dari tahun 2017 kalau tidak salah saya baca 2017 itu sebagai contoh kasus ada 15 perceraian itu hampir 6 atau 7 kasus dari perceraian usia anak. Ini artinya apa? Orang tua mengawinkan anak karena dengan harapan langgeng ya. Nah, ketika baru beberapa bulan, tahun, kemudian cerai, nah kan orang tua juga sakit hati, ya kan. Makanya seharusnya dalam hal ini orang tua harus protek ini, harus protek. Kenapa harus protek? Karena kita harapkan tidak ada rumah tangga yang kandas di tengah jalan. Nah, kemudian itu dari segi ekonomi. Nah, dari segi ekonomi juga anak-anak yang nikah dini ini pada umumnya belum siap secara ekonomi. Kadang-kadang yang laki-lakinya belum kerja, perempuannya juga belum kerja, terus menjadi parasit di keluarga. Baik itu keluarga perempuan atau keluarga laki-laki juga menjadi beban. Nah ini akhirnya apa? Akhirnya yang niatnya untuk harmonis, ternyata jadi disharmonis. Karena apa? Kita berkeluarga perlu
uang, ya kan. Kalau uangnya tidak ada ya otomatis kalau minta terus ke orang tua kan juga ya mungkin orang tua juga ada pasang surutnya ya, nggak setiap saat bisa memberikan uang. Kemudian juga dari segi pendidikan ya, kalau pendidikan si anak ini juga ada kasus kemarin setelah dia nikah kemudian cerai mau lanjut lagi, ini juga jadi problem juga, jadi masalah. Kadang-kadang ada sekolahan yang tidak mau menerima karena sudah nikah. Nah, ini beberapa contoh kasus yang mungkin pemirsa bisa renungkan ya, orang tua bisa kita renungkan agar kita protek terhadap anak-anak untuk kalau bisa tidak atau jangan jangan melakukan pernikahan dini. Oke, baik, Pak Sarjono, ini tadi kan ada beberapa kasus yang Bapak sampaikan tuh, baik tuh efeknya secara dari pendidikan, terus dari fisik tadi ya, yang masalah kesehatan tadi ya, terus dari psikologis juga. Sebenarnya mereka rata-rata latar belakangnya Pak, mungkin berdasarkan data yang Bapak sampaikan tadi, latar belakang dari keluarganya sendiri sebenarnya seperti apa Pak? Maksudnya dari mungkin karena faktor ekonomi kah, jadi ingin cepat menikahkan anaknya, atau seperti apa Pak? Iya, kalau melihat kasus yang ada itu memang latar belakangnya rata-rata ekonomi ya, rata-rata ekonomi. Kalau masalah lain seperti kecelakaan itu juga ada ya. Kemudian juga pergaulan, pergaulan juga ada, tapi itu kasusnya cukup kecil ya. Ya rata-rata masalah ekonomi. Untuk ekonomi terutama nih di pedesaan ya, di pedesaan. Nah ini mudah-mudahan nantinya dengan para kepala desa dengan dana yang besar itu ya, mudah-mudahan bisa memikirkan bagaimana menumbuhkan ekonomi kawan-kawan kita yang kebetulan kurang bernasib baik dalam ekonomi di pedesaan ya. Kemudian juga harapan kami untuk anak-anak yang orang tuanya tidak mampu dan berkeinginan mau nikah karena ekonomi, dan mudah-mudahan nanti ada support dari desa ya, dari kepala desa, mungkin ada penanganan khusus apa itu nanti disekolahkan atau diberi modal dengan harapan itu tidak cepat nikah. Gitu. Oke Pak, tadi kan usia anak tadi kalau nggak salah tadi batasannya sampai 18 tadi Pak ya? Ya. Artinya itu sebenarnya masih masa-masa sekolah kan ya? Iya, masa sekolah. Nah jadi kalau dari masa-masa sekolah ini artinya mereka berhenti sekolah? Iya, berhenti. Berhenti sekolah berhenti Pak sekolah. Ya? Oke. Berhenti sekolah. Terus mereka harus mencari kerja ya? Kadang mencari kerja. Seperti itu ya? Iya. Berarti sangat riskan sekali Pak Betul. ya? Sebenarnya kalau berdasarkan dari kasus yang Bapak sampaikan tadi. Oke, ya baik. Ini saya mau beralih nih. Tadi itu ceritanya, itu yang di Tabalong Pak ya? Oke. Nah sekarang saya mau tahu dari psikolognya langsung. Biasanya kalau Bapak kan dari data-data dikumpulkan banyak seperti itu. Kalau dari Bu Zizi mungkin pernah ada istilahnya klien mungkin ya yang datang langsung yang bertanya-tanya seputar masalah yang akibatnya itu yang berasal daripada pernikahan dini. Mungkin ada Bu Zizi, bisa diceritakan? Oke. Jadi kalau klien yang pernah saya tangani memang dia pernikahan dini tetapi penyebabnya karena kecelakaan ya, karena pergaulan. Nah akibatnya yang pertama dia harus keluar dari sekolahnya, jadi pendidikannya terputus hanya lulusan SMP. Dan ya ibaratnya zaman sekarang pastinya akan sulit gitu ya untuk mencari pekerjaan jika pendidikan akhirnya ini SMP. Itu maaf, itu laki-laki atau perempuan? Perempuannya. Perempuan. Okay. Itu yang pertama. Lalu yang kedua secara emosi karena keduanya ini sama-sama di bawah umur masih labil. Nah yang laki-laki ini ternyata tidak setia, jadinya suka jajan perempuan gitu ya. Dan akhirnya mengalami penyakit menular seksual dan ini pun tertular ke istrinya gitu. Jadi istrinya terkena dampak dari kelabilan suaminya dan dampaknya juga ke anak karena ternyata setelah anaknya lahir, anaknya memiliki komplikasi akibat dilahirkan oleh ibu yang memiliki penyakit menular seksual. Oke, itu tadi penyakitnya yang diderita laki-laki tadi itu sebelum menikah atau sesudah menikah?
Sepertinya sesudah menikah, dia sering jajan gitu ya, jadinya menularkan juga lah ke istrinya ini. Kira-kira kalau berdasarkan dari yang disampaikan itu, kenapa kok laki-lakinya mungkin suka jajan seperti itu, kan mereka sudah nikah seperti itu? Oke, kalau yang disampaikan yang pertama karena bosan katanya. Iya. Padahal masih kecil loh, ini masih pertama mungkin. Ya mungkin dia merasa ingin mencoba karena kan remaja itu kan masanya dia suka mencoba hal-hal yang baru gitu. Nah, ketika dia terikat dengan istrinya ini dan dia sudah memiliki pengalaman seksual, dia ingin mencoba lagi dengan pengalaman seksual dengan orang yang lain begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga salah satu cara laki-lakinya untuk lari dari konflik. Jadi ketika ada konflik, bukannya diselesaikan, tetapi justru malah jajan gitu. Jadi untuk menghilangkan stres. Ya karena tadi belum sampai istilahnya. Karena regulasi emosinya dia belum bagus gitu kan. Nah itu lalu dampak yang ketiga adalah ternyata selain kalau stres dia jajan, dia juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi suaminya sering memukul istrinya, lalu juga sering mabuk-mabuk sampai ya akhirnya mengalami kekerasan fisik yang cukup berat gitu istrinya. Nah, akhirnya yaitu bercerai dan juga tentunya kan ketika perempuan bercerai lalu dengan tingkat pendidikan yang kurang, masih SMP ditambah sudah ada anak, tentunya itu beban psikologisnya sangat berat dan itu akan menjadi beban di masyarakat juga gitu. Kalau boleh tahu saat itu usianya berapa? Waktu itu belum 18 tahun. Belum 18 tahun dan sudah punya anak. Dan cerai ya, cerai saat itu mudah sekali Pak ya. Iya. Oke. Iya, benar. Oke, baik. Ini sangat menarik sekali, ceritanya sangat inspiratif dan mudah-mudahan masyarakat bisa melihat ini. Tapi kita ada iklan lagi yang mau lewat Pak, Bu. Jadi pemirsa tetap jangan kemana-mana. Ini sangat menarik sekali untuk diketahui informasi yang sangat edukatif juga. Jadi jangan kemana-mana, setelah iklan yang mau lewat berikut ini kita akan kembali lagi. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Di edisi kali ini kita membahas seputar bagaimana mencegah pernikahan anak usia dini atau pernikahan anak seperti itu. Kita akan lanjutkan lagi. Tadi sangat menarik sekali, tadi ada beberapa kasus yang disampaikan. Baik Bapak maupun Ibu tadi ada menyampaikan beberapa kasus-kasus yang terjadi. Nah, kasus-kasus yang kalau saya bilang mengerikan ini seperti itu, apa Pak langkah-langkah yang dilakukan saat itu Pak oleh mungkin dari Bapak? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi langkah-langkah kita universal dulu ya, kita bahas dari umum dulu. Pertama kita dalam rangka membentuk mental anak-anak kita saat ini sudah membentuk forum anak. Forum anak. Iya, forum FAD, anak. Pak ya, forum FAD daerah, ya. Forum anak di kabupaten, kemudian di kecamatan. Kita alhamdulillah di kecamatan juga sudah ada 12 forum anak. Kalau untuk desa, ini memang masih jauh dari harapan kita ya. Baru ada 12 desa di tahun 2018. Kemudian di 2019 ini rencananya juga ada 12, tapi baru ada 4 sampai bulan ini, baru ada 4 gitu. Kenapa jadi forum anak? Forum anak ini kita di sana bisa memasuki dunia mereka, mereka berkreasi, berinovasi, kita masuk, kemudian kita memberikan bimbingan secara mental dan sebagainya, bimbingan yang lain. Dan ini ternyata karena forum anak kan usianya maksimal itu kelas 3 SMA. Oh, bentar. Jadi forum anak ini memang anak-anak sendiri? Anak-anak sendiri. Oh, iya. Forum anak itu anak-anak sendiri yang unsurnya semua sekolah ya. Kalau di kabupaten itu unsurnya sekolah yang ada di Kabupaten Tabalong di ibu kota ini. Nah, ini salah satu metode kami dalam rangka pencegahan pendidikan dini. Harapan kami dengan pesan-pesan lewat forum anak, karena anak dengan anak berinteraksi, otomatis
lebih nyambung. Oke. Iya, Jadi itu alasannya dibentuk forum anak, iya. Pak, ya? Daripada kita orang tua ya ngomong sama anak, boleh jadi nggak nyambung. Bahasanya bahasa milenial ya, sudah nggak nyambung. jadi kita bentuk forum anak. Kemudian juga kita sekarang ini juga lagi mengupayakan apa yang sudah sering dilakukan, sekolah ramah anak ya. Sekolah ramah anak juga memberikan salah satu trik dari kita dalam rangka pencegahan pernikahan dini. Karena di sana juga banyak paket-paket dan kegiatan kita di sana bisa masuk, terutama untuk SMA ya, SMA, SMK. Ini juga ternyata cukup membantu. Kemudian itu kan upaya kita dari pemerintah ya. Kemudian dari masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Kami juga ada kelompok lain yaitu BKR namanya. BKR? Iya, Bina Keluarga Remaja. Nah, Bina Keluarga Remaja itu hampir di semua desa di Tabalong ada. Nah, di sana pembinaannya adalah kita melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk membina mental anak-anak kita. Nah, memang kalau kita lihat di desa ya, belum semua remaja itu masuk aktif menjadi anggota BKR. Ini BKR ini lagi-lagi remaja juga remaja juga, tapi segmennya itu lebih luas. Kalau tadi forum anak tadi kan hanya anak-anak sekolah nih. Anak-anak sekolah. Kalau remaja ini umum. Yang sekolah tidak sekolah masuk di situ. Nah, kemudian tokoh masyarakat seperti aparat desa, tokoh agama masuk membina ke sana. Ini juga merupakan jalan kita ya untuk dalam rangka menanggulangi masalah pernikahan dini. Kemudian dari masyarakat, masyarakat juga sudah banyak memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung ya kepada anak-anak kita, memberi pencerahan. Nah, ketika nongkrong baik di warung atau di tempat lain, nah ini ternyata juga cukup membantu. Itulah jadi upaya kita bersinergi antara kami dari pemerintah, kemudian dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, kami sudah bergabung untuk pendidikan dini itu. Nah, kemudian juga kami juga terima kasih kepada media sosial ya juga. Ini sudah ada membantu pencerahan masalah pernikahan dini ini. Dan juga dalam TV nasional juga. Dan TV Tabalong ini sudah ada juga masalah sosialisasi masalah itu. Kemudian juga kalau yang real dengan kegiatan kami itu sosialisasi untuk remaja, kita juga dalam 1 tahun itu minimal kita ada dua kegiatan. Dan kemudian dalam waktu dekat kami juga akan melatih guru-guru BP Bu nanti insya Allah pada bulan April tanggal 4. Tujuannya adalah untuk mensinergikan antara tugas kami dengan guru, kita sinkronkan dalam rangka membina anak-anak itu. Oke, baik. Iya. Karena tadi ada banyak sekali kasus pernikahan dini tadi Pak ya. Iya. Lalu ada banyak juga nih ya, adanya metode jurusnya banyak. Jurusnya Pak ya. Luar biasa sekali. Ini benar-benar menyasar semua sektor ini tadi. Gurunya kena, murid di sekolah kena. Maaf. Oke, baik. Saya mungkin akan beralih ke Bu Zizi ya. Baik Bu, kalau tadi berdasarkan yang kasus atau yang tadi ada klien Ibu tadi sendiri, seperti apa yang Ibu sampaikan untuk supaya dia bisa istilahnya mungkin survive gitu istilahnya gimana? Oke. Jadi kalau dinas kan cakupannya lebih luas ya Pak ya. Kalau ke psikolog mungkin cakupannya lebih ke pendekatan individual gitu. Jadi yang memang sudah mengalami dampak-dampak dari pernikahan anak ini gitu. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan, saya mencoba mengajak dia merilis emosinya gitu. Jadi ya dirilis semua emosi dari sedih, marah, bingung, takut dan sebagainya itu dirilis dulu. Lalu pelan-pelan kita ajari juga bagaimana sih cara meregulasi emosi yang tepat gitu. Karena ya dia kan istilahnya dikarbit nih, yang dulunya remaja memang masih tahapannya mencari jati diri, tapi sudah harus mau tidak mau memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, mungkin cara regulasi emosinya belum matang.
Nah itu jadi kita mundur lagi, mengajari dia lagi gimana kalau kamu emosi, kalau sedih itu kayak apa, kalau marah tuh harusnya seperti apa dan sebagainya. Lalu yang ketiga, melatih asertivitasnya juga. Asertivitas itu kemampuan dia untuk berbicara sesuai apa yang dia alami. Karena terkadang korban KDRT itu tidak berani untuk berbicara ya, mengungkapkan apa yang dia alami karena ada anak-anak ya, terlebih remaja dan anak-anak gitu. Jadi ada ketakutan, terus juga nggak tahu harus kemana. Nah ini perlu dilatihkan dan juga sebagai cara untuk semacam melawan juga ketika dilakukan KDRT dia harus seperti apa dan prosedurnya itu dia harusnya lapor kemana gitu. Jadi lebih ke penanganan individual. Tetapi kalau yang klien yang saya tangani tersebut karena memang kasusnya cukup berat, jadi penanganannya pun juga tidak bisa hanya sekali dua kali, jangka waktunya cukup lama begitu. Lama itu bertahun-tahun, berbulan-bulan? Yang jelas berbulan-bulan gitu. Tetapi kan ya namanya manusia kadang ada dia datang, kadang enggak gitu ya, terkadang tidak konsisten. Maka dari itu sebaiknya memang dicegah dulu dibandingkan nanti kalau sudah terlanjur terjadi akan lebih susah mengobatinya, akan lebih butuh waktunya lebih lama untuk mengobatinya. Oke, baik. Ini masih ada kaitannya juga dengan kasus yang terjadi yang disampaikan oleh Bu Zizi tadi. Tapi ini juga bisa jadi merupakan kenapa alasan orang itu pro dengan pernikahan usia anak itu adalah karena untuk menghindari pergaulan bebas seperti itu tadi Pak. Nah dengan kasus yang tadi kan sudah di luar hamil, di luar nikah, kemudian dinikahkan karena usianya masih muda. Nah ini kalau dari Bu Zizi dulu mungkin seperti apa sih sebaiknya peran dari orang tua ya mungkin di sini ya untuk bisa menjaga anak-anaknya supaya terhindar dari pergaulan bebas yang akibatnya tadi jadinya pernikahan usia dini seperti itu. Oke. Jadi yang pertama perlu dipahami bahwa ketika usia remaja sebenarnya sangat wajar ketika dia mulai muncul ketertarikan dengan lawan jenisnya. Itu sebenarnya wajar. Tetapi disinilah peran orang tua dan juga di sekolah mungkin untuk membatasi kira-kira mana sih yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu penting sekali pendidikan seksual sejak dini. Dan pendidikan seksual ini tidak hanya nanti kalau menstruasi harus apa, mimpi basah harus apa, itu tidak hanya seperti itu, tetapi juga menjadi perempuan yang baik, bagaimana menjaga dirinya, bagaimana menjaga harga dirinya, begitu juga laki-laki bagaimana menghormati perempuan dan sebagainya, itu sudah diajarkan dan sebelum akil balik gitu. Jadi justru malah sejak sedini mungkin sudah bisa dikenalkan tentang pendidikan seksual. Lalu selain itu juga ketika usia remaja ini memang energinya tuh berlebih gitu. Mungkin kalau kita mengingat waktu kita remaja nih rasanya tuh nggak ada capeknya, terus ingin mencoba hal yang baru, kreatif dan sebagainya. Nah ini yang perlu diarahkan ke arah yang positif. Jadi energinya ini tersalurkan secara positif. Disitulah peran orang tua juga dan sekolah. Misalnya dengan melakukan hobinya atau olahraga atau dikembangkan bakatnya ini kira-kira anaknya kemana gitu. Jadi energi mereka benar-benar tercurah positif, bukannya nongkrong-nongkrong yang tidak ada manfaatnya gitu, atau justru malah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Gitu. Oke, baik. Kalau dari Pak Sarjono sendiri Pak gimana Pak menilai yang seperti yang tadi Pak terkait dengan kasus karena hubungan bebas tadi terlebih dahulu di usia yang masih muda tadi Pak? Ya, terima kasih. Itu sangat disayangkan ya, sangat disayangkan kecelakaan ini tadi ya, kecelakaan. Ini memang kalau kita kaji itu penyebabnya adalah dari emosi ya, emosi seksual, kemudian kurangnya siraman rohani ya, ibaratnya kurang siraman rohani, sehingga mereka ketika emosi seksualnya datang mereka tidak bisa mengendalikan. Beda atau lain halnya ketika si anak tadi kuat dalam agama ya, dan emosi seksualnya datang, insya Allah akan bisa mengendalikan. Ini intinya. Berarti intinya adalah mari kita bersama-sama sebagai orang tua untuk mendekatkan anak ke acara tauziah, acara majelis taklim dan sebagainya yang perlu kita
lebih dekatkan. Harus lebih didekatkan. Iya, lebih didekatkan. Nah, sehingga dengan harapan kejadian seperti itu tidak terjadi pada anak-anak kita. Ya. Baik. Ya, menarik juga, sangat menarik sekali. Semakin semakin kita berdialog, semakin ini Pak dapat ya. Oke, tapi Pak sekali lagi terakhir mungkin ya. Terakhir ada iklan lagi yang mau lewat. Setelah ini mungkin nggak ada lagi iklan yang lewat. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Tabalong Dialog. Kita akan kembali melanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog. Baik, saya akan kembali melanjutkan perbincangan yang tadi. Sekarang giliran ke Bu Zizi lagi nih ya. Masih seputar yang tadi juga, karena tadi memang ada peran dari orang tua juga dan juga peran dari anak seperti yang harus intinya harus bisa menjaga diri sendiri seperti itu kan. Nah, apa ini yang mungkin yang perlu dilakukan oleh orang tuanya dan juga anaknya sendiri untuk menghindarkan diri? Kalau tadi katanya Pak Sarjono kan tadi mengenal agama seperti ya. Mungkin kalau dari psikolog ada lagi yang lain mungkin yang bisa ditambahkan? Oke, saya setuju dengan pendapat Pak Sarjono ya. Perlu juga pendampingan dari agama, lalu juga hubungan antara orang tua dengan anak ini juga perlu dilekatkan. Karena terkadang kalau kaitannya dengan seksual di luar nikah ya, kaitannya terkadang anak nih melakukan tersebut karena merasa tidak diterima di dalam keluarganya gitu. Jadi mereka mencari penerimaan di luar keluarga. Misalnya kalau laki-laki merasa kalau nggak melakukan hubungan seksual nih nggak hebat gitu. Jadilah tidak diterima gitu ya. Jadilah mereka melakukan itu. Begitu juga perempuan. Yang nggak diterima ini maksudnya nggak terima dari lingkungannya atau dari diri sendiri? Baik dari diri sendiri maupun di lingkungan, karena sudah modalnya nih di rumah, di keluarganya dia merasa kurang diterima gitu. Jadi dia berusaha untuk mencari penerimaan di lingkungan apapun caranya. Misalnya ya salah satunya dengan berhubungan itu. Begitu juga yang perempuan gitu. Terkadang karena merasa kurang diterima di keluarga, lalu dia berpacaran. Nah, yang pihak laki-lakinya bilang, ayo buktikan kamu kalau sayang sama saya. Kalau nggak sayang putus aja. Akhirnya maulah dia gitu. Karena dia sangat membutuhkan penerimaan itu. Nah, makanya tetap semua kembali ke keluarga, yang paling basic, yang paling dasar dan paling utama, waktu yang paling banyak adalah di keluarga. Jadi perlu saling merekatkan lagi. Oke, dari keluarga, berarti dari orang tua ya. Kalau dari anaknya sendiri, gimana nih kalau dalam kondisi yang seperti itu? Karena memang mungkin kita kan tidak tahu lingkungan ya. Kadang mungkin di lingkungan yang memang tidak baik, tapi memang ya mau nggak mau karena tinggal di situ. Nah, apa yang bisa harus dilakukan oleh anak itu sendiri untuk menghindari itu? Oke, kalau untuk anaknya sendiri, karena masanya remaja ini adalah sebenarnya masa pencarian jati diri. Jadi silahkanlah pergunakan masa tersebut. Silahkan cari, kira-kira nih saya sukanya apa, tidak sukanya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, masa tersebut digunakan dibandingkan ikut-ikutan pergaulan yang lain gitu. Kalau misalkan merasa, oh saya kayaknya pergaulannya nggak cocok, jadi ya sudah tinggalkan saja. Tidak perlu ikut-ikutan terus gitu, karena tidak selamanya yang kita ikuti ini baik. Jadi tapi memang kembali lagi tetap perlu pengawasan dari lingkungan sekitar, karena tidak bisa dipungkiri remaja itu kan ya setengahnya nih masih anak-anak lah ibaratnya gitu. Jadi orang tua juga perlu tarik ulur, diberi kebebasan tapi tetap harus diawasi juga, dikendalikan juga. Oke, baik. Itu tadi masalah remajanya Pak ya. Ini kalau kita kembali lagi ke awal tadi ya, masalah pernikahan usia anak. Nah, kalau dari Bu Zizi sendiri, pernikahan usia anak ini baiknya seperti apa untuk menghindari hal tersebut dari psikolog sendiri? Mungkin ada psikolog yang hadir setiap kali ada acara pernikahan, seperti apa gitu untuk sensus gitu istilahnya. Silakan. Saya rasa yang sudah diinisiasi oleh dinas ini sudah cukup baik ya. Jadi memang perlu kerjasama antara Departemen Agama dan juga dinas. Jadi ketika ada anak yang mau menikah tapi masih di bawah usia, perlu diberi pembimbingan gitu ya Pak ya. Perlu dicari tahu apa penyebabnya. Lalu jika tidak bisa dicegah, misalkan
mendesak sekali gitu keperluan untuk menikahnya, perlu diberi bimbingan selanjutnya, perlu dikontrol sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, baik. Ini kan kita sudah berada di penghujung ya. Nanti sebelum saya ke Pak Sarjono lagi, saya ingin sekalian aja nih kan. Mungkin ada yang bisa disampaikan Bu sebagai seorang psikolog kepada masyarakat ya, khususnya masyarakat Kabupaten Tabalong nih khususnya karena kita di TV Tabalong gitu kan, supaya menghindari sebisa mungkin pernikahan usia dini seperti itu. Oke, jadi mungkin yang ingin saya tekankan adalah pernikahan usia anak itu bukan solusi. Jadi seringkali kan pernikahan ini orang tuanya karena ingin lepas dari beban kemiskinan atau terhindar dari zina dan sebagainya. Tetapi pernikahan usia anak sebenarnya bukan solusi terbaik gitu. Masih ada solusi-solusi yang lain, karena ketika pernikahan usia anak itu tidak ditangani atau tidak dibekali oleh kemampuan yang baik, justru malah akan menyebabkan dampak-dampak dan menjadi beban juga untuk orang-orang di sekelilingnya. Oke, baik. Ya, kalau dari Pak Sarjono gimana Pak? Mungkin yang bisa disampaikan kepada masyarakat supaya menghindari dulu lah untuk pernikahan anak usia dini. Iya, terima kasih. Pertama, kami berpesan kepada masyarakat untuk mencegah atau mengurangi pernikahan dini ini. Mari kita sama-sama didik anak kita dewasakan anak kita agar memahami apa itu nikah. Jadi nikah bukan karena emosi, apalagi emosi sosial maksud saya ya. Apalagi karena dorongan nafsu. Nah, mari kita didik bersama anak-anak kita sehingga tidak terjadi lagi pernikahan dini, minimal bisa berkurang. Kemudian ketika Bapak Ibu sekalian pemirsa pada mengarahkan anak, pencerahan kepada anak ini tidak digubris ya, oleh anak ini tidak diperhatikan, Bapak Ibu sekalian bisa datang ke kantor kami. Kami ada layanan konsultasi untuk itu. Bukan masalah pernikahan dini saja, tetapi juga kami juga melayani tentang korban kekerasan atau kasus kekerasan. Jadi silahkan masyarakat datang ke kantor kami, dan insya Allah juga nanti pada bulan April ya, saya tekankan sekali lagi, nanti Puspaga juga sudah eksis. Puspaga itu Pusat Pembelajaran Keluarga. Puspaga ini akan menjadi narasumber konseling dan untuk pernikahan, baik dari sisi agama, sisi kesehatan, sisi pendidikan maupun ekonomi. Silakan Bapak Ibu sekalian datang ke kantor kami. Harapan kami nanti dengan adanya bimbingan sebelum nikah, mudah-mudahan pernikahan yang seharusnya tidak terjadi itu bisa kita hindarkan. Oke. Iya. Dan kalau untuk anak-anak remajanya mungkin bisa datangi teman-temannya di sekolah tadi ya, yang forum anak daerah forum tadi Pak anak ya. Bisa, Oke, nah itu jadi kalau yang remaja-remaja jangan takut kalau nggak berani datang ke orang tua, datangin cari aja teman-temannya di forum anak daerah seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Sarjono untuk waktunya, dan juga Bu Zizi sudah berkenan untuk hadir di acara Tabalong Dialog. Yang saya tahu nih pasti beliau-beliau ini sibuk masing-masing ada kerjaannya, tapi berkenan untuk hadir di sini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita untuk menghindari sesuai dengan tema kita, mencegah pernikahan anak usia dini seperti itu. Baik, pemirsa, demikian Tabalong Dialog edisi kali ini. Saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.